Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersyukur kita boleh berkumpul bersama di dalam doa pagi kita. Dan ini menjadi suatu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepasti fajar yang menyingsing, sepasti itu pula janji Tuhan dan pengharapan yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui itu pula Tuhan kami boleh bersama-sama memulai hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Tuhan saja yang boleh berbicara. Dan kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh hadir, berkenan hadir dalam persekutuan-persekutuan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah
Nah, berbicara soal doa gitu ya, doa sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini doa pagi kita menjadi 3 kali seminggu gitu kan ya. Belum lagi yang malam, doa syafaat, doa amnesti gitu kan ya. Ada bagian banyak doa gitu. Dan pada pagi hari ini kita mencoba untuk belajar kembali gitu kan ya, berkaitan dengan doa itu sendiri gitu ya, kehidupan doa gitu ya. Apa yang Tuhan ingatkan untuk kita di dalam kehidupan doa kita seperti itu. Nah, saya akan membacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat ke-18. Demikian bunyinya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya bacakan sekali lagi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara soal bagian dari perikop ini gitu kan ya, maka kita perlu melihat keseluruhan perikop gitu ya. Kenapa gitu kan ya? Karena Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus ini dalam satu penggambaran kita seperti di dalam situasi yang sangat serius gitu ya, situasi peperangan seperti itu, sehingga dia menuliskan di situ kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi serangan-serangan tersebut gitu kan ya, untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang akan menghadang kita seperti itu, dan kita tidak menjadi roboh ataupun menjadi kalah seperti itu. Nah, oleh karena itu maka Paulus menegaskan betapa seriusnya situasi saat itu gitu kan, dimana kita harus waspada gitu, kita harus bersiap siaga seperti itu. Nah, di dalam rangka menggunakan semua perlengkapan senjata Allah itu untuk mengadakan perlawanan dan supaya kita bisa tetap berdiri teguh gitu kan ya, maka bukan hanya menggunakan perlengkapan itu, tetapi menjadi penting yaitu doa gitu kan ya. Doa itu menjadi bagian yang terpenting di dalam kita menghadapi peperangan kita, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita ini gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri gitu kan, tetapi harus selalu terkonek dengan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan. Melalui apa? Melalui doa itu gitu kan. Maka dari itu di ayat ke-18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paling tidak ada 5 hal yang diingatkan kembali oleh Rasul Paulus berkaitan dengan doa gitu. Yang pertama adalah apa? Berdoa setiap waktu. Betul, berdoa setiap waktu. Kemudian yang kedua adalah apa? Berdoa di dalam roh. Nah, berdoalah di dalam roh. Kemudian yang ketiga adalah berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berdoa dan berjaga-jagalah itu. Dan seterusnya apa itu? Dengan permohonan yang tak putus-putusnya gitu kan. Doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dan yang terakhir adalah untuk segala orang kudus gitu. Berdoa bagi segala orang kudus itu. Nah, jadi ada 5 hal itu kita akan mencoba untuk merenungkan satu persatu gitu kan ya, membicarakan satu persatu. Yang pertama adalah berdoa setiap waktu gitu ya. Apa maksudnya berdoa setiap waktu itu gitu kan ya? Berdoa setiap waktu itu adalah berdoa dalam segala situasi gitu kan. Kita sebagai orang Kristen tidak akan lepas dari tantangan ataupun pencobaan. Bahkan mungkin tantangan kita lebih berat dibandingkan orang-orang dunia ini gitu kan. Kita harus menghadapi berbagai persoalan-persoalan dan bahkan berbagai tipu muslihat gitu. Oleh karena itu Tuhan menyatakan bahwa kita harus berdoa setiap waktu gitu kan. Bukan hanya pada waktu kita kesusahan gitu kita berdoa
sampai bertekuk lutut, sampai tiduran guling-guling gitu ya. Terus kemudian setelah selesai masalah kita nggak berdoa, enggak. Berdoa setiap waktu itu adalah berdoa di saat susah, di saat senang, maupun di saat biasa-biasa saja, atau di saat luar biasa, kita tetap berdoa gitu. Sama seperti nafas kita ini gitu ya. Di saat apapun kita bernafas gitu kan. Di saat senang kita bernafas, di saat sedih kita bernafas gitu kan ya. Di saat kita berjuang kita bernafas, kita berolahraga kita bernafas, kita bekerja bernafas gitu. Bahkan saat kita istirahat pun kita bernafas. Dalam segala waktu gitu kan, doa itu harus dinyatakan gitu. Maka ada satu kalimat bahwa doa sebagai nafas hidup orang Kristen. Itu yang harusnya menjadi tujuan kita gitu kan ya. Menjadikan doa itu nafas gitu kan. Seperti tadi yang saya nyatakan itu, dalam setiap sisi kehidupan kita, dalam setiap pergerakan kita gitu ya, kita tidak lepas dari nafas kita, maka kita pun tidak lepas dari doa kita. Maka di situ dikatakan berdoalah setiap waktu, baik dalam baik keadaannya ataupun tidak baik keadaannya, dalam susah maupun senang gitu ya, dalam perjuangan maupun dalam keberserahan gitu kan ya, dalam kondisi kita penuh energi ataupun dalam kondisi kita paling bawah gitu kan, tetaplah berdoa gitu. Nah, bagian yang kedua adalah berdoa di dalam roh. Nah, berdoa di dalam roh itu berarti bahwa pada saat kita berdoa, kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus itulah yang menolong menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan oleh kita gitu kan ya kepada Tuhan. Hal-hal kebutuhan kita yang mungkin kita tidak sadari gitu, tapi Roh Kudus itulah yang menyampaikan gitu, menghubungkan kita dengan Allah Bapa, yang menyampaikan doa-doa kita, bahkan yang tidak terucap pun gitu kan. Sama di dalam Roma 8 ayat ke-26 ini gitu kan. Bagaimana Roh Kudus itu memampukan kita, menolong kita dalam doa-doa kita itu gitu kan. Sehingga Tuhan mendengar akan segala kebutuhan kita dan menjawabnya dengan kasih dan kemurahannya itu gitu. Oleh karena itu, mari kita selalu mengandalkan Roh Tuhan dan kita selalu berdoa di dalam Roh itu. Dan yang ketiga adalah berdoa dengan berjaga-jaga gitu kan ya. Kalau kita katakan berdoa dan berjaga-jaga berarti ada bagian kita juga gitu kan ya. Bukan hanya berdoa itu adalah untuk melepaskan gitu kan ya tanggung jawab kita enggak gitu. Berdoa dan berjaga-jaga ada bagian kita yang harus kita lakukan juga. Saat kita menyampaikan segala permohonan kita, tapi kita juga harus melakukan bagian dari diri kita gitu kan. Kita mendoakan gereja kita bertumbuh, tapi kita tidak mau menyediakan kehidupan kita untuk melayani gitu kan, untuk bersama-sama gitu kan ya melayani padahal kita mampu gitu. Ya itu berarti kita tidak melakukan bagian kita gitu. Dan pada saat kita mau berdoa dan berjaga-jaga berarti kalau kita memang mendoakan sesuatu gitu kan ya, mendoakan gereja kita, maka kita pun juga harus ikut terlibat. Bagian kita adalah ikut terjun di dalamnya, yaitu melayani gitu ya. Menyerahkan diri kita untuk pelayanan gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan bagian kita gitu. Dan kalau kita bilang Tuhan ampunilah orang itu gitu kan, nah maka ada bagian kita, yaitu apa? Yaitu kita juga harus melepaskan pengampunan. Bagaimana bisa hanya Tuhan yang disuruh mengampuni sedangkan kita tidak melakukan bagian kita gitu. Enggak, harus ada bagian kita. Saat kita bilang ampunilah mereka, maka kita pun harus melepaskan pengampunan itu. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan kasihlah mereka gitu kan, kalau kita tidak juga menunjukkan kasih kita gitu kan, melakukan bagian kita untuk mengasihi dalam situasi apapun gitu ya, dalam halangan apapun, disitulah kasih Tuhan dinyatakan gitu. Jadi doa itu bukanlah menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita boleh menjalani gitu kan ya, menjalani kehidupan ini, menjalani menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi peperangan kita bersama-sama dengan Tuhan gitu.
Dan yang keempat adalah dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya, gitu ya. Kalau kita bilang dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya, berarti menyiratkan ada konsistensi kita yang kita lakukan untuk terus-menerus berdoa dengan kesungguhan. Gitu. Ada satu semangat gitu kan ya di dalam doa kita untuk terus-menerus kita naikkan. Gitu. Dan di situ juga menyiratkan bahwa dalam perjuangan kita di dalam doa kita, meskipun kita tidak tahu gitu kan ya, kok nggak dijawab-jawab, nggak ada tanda-tanda, tapi kita tetap setia dalam doa kita. Kita tetap menaikkan permohonan dan doa kita. Tidak ada kata menyerah ataupun berhenti. Gitu. Meskipun kita nggak tahu gitu loh. Apa yang dijawab oleh Tuhan, sudah dijawab apa belum gitu kan ya. Mungkin kita menantikan jawaban Tuhan, menantikan jawaban doa kita gitu kan ya. Tapi itu tidak membuat kita berhenti gitu. Harusnya terus menerus gitu. Kita naikkan, kita lakukan. Kondisi makin ruwet gitu kan ya, seperti hujan gitu kan ya. Oh, hujannya kok tambah deras gitu kan ya. Waduh, sudah deh. Tuhan tidak mendengar ini gitu kan, terus kita berhenti. Enggak, kita harus dengan setia terus menerus, ada konsistensi untuk terus menerus menaikkan doa dan permohonan kita itu. Saya membuat suasana ini ada hujan gitu kan ya, seperti kalau kita melihat kalau mendung gitu kan, mendungnya itu rata gitu kan ya, terus kemudian masih tetap hujan, kita bisa melihat, wah kalau hujan yang kayak begini ini lama gitu kan ya. Dan waktu menanti hujan yang lama itu gitu kan ya, apakah kita akan berhenti akan ngomel gitu ya, terus kemudian hari kita di dalam rumah itu menjadi tidak baik gitu ya, atau kita tidak terganggu oleh hal itu gitu ya, dan tetap punya pengharapan gitu kan, dan tetap melakukan bagian kita gitu, untuk kita bisa melihat pada satu kali nanti gitu ya, hujan itu berhenti dan yang nampak apa? Pelangi kasih Tuhan. Yang nampak adalah janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, yang dengan setia, yang dengan konsisten untuk terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan yang terakhir adalah berdoa bagi segala orang kudus gitu ya. Karena begitu pentingnya hal ini, maka gitu kan ya, oleh Rasul Paulus kita diajak untuk juga menopang rekan-rekan kita di dalam doa-doa kita gitu kan ya. Menopang rekan kita di dalam mereka menghadapi tantangan kehidupan mereka, dalam menghadapi pergumulan mereka, di dalam menghadapi peperangan mereka gitu ya. Sehingga kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita pun juga perlu didoakan oleh teman-teman kita seiman, supaya kita bisa tetap kuat, berdiri teguh dalam menghadapi semua serangan-serangan kehidupan kita ini gitu kan. Kita membutuhkan doa-doa rekan-rekan kita, dan mereka pun juga membutuhkan dukungan doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita gitu kan ya, dalam doa-doa kita juga menopang setiap teman-teman kita, menopang juga para hamba-hamba Tuhan gitu ya, menopang juga para majelis jemaat, menopang setiap orang yang mengusahakan pertumbuhan iman bagi kita semua gitu. Dan bagaimana kita juga diingatkan gitu, bahwa dalam doa kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi di dalam doa itu sebenarnya kita diajar untuk juga berfokus pada orang lain. Bukan hanya berfokus pada diri, tetapi juga berfokus kepada yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita boleh bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, baik itu di dalam chat WA ataupun di dalam doa-doa kita kepada rekan-rekan kita, untuk terus dengan setia gitu kan ya, berharap dan berdoa kepada Tuhan gitu. Dan kalau kita mengingat kembali gitu ya, hari ini kita boleh diingatkan ya, diingatkan kembali gitu ya, 5 hal tadi ya. Pertama adalah apa? Berdoa setiap waktu, mau baik kondisinya, mau tidak baik kondisinya, mau hujan, mau cerah gitu kan ya, kita tetap berdoa gitu.
Terus kemudian berdoa di dalam roh gitu ya. Bagaimana kekuatan kita itu juga datangnya dari Roh Kudus. Roh itu adalah roh penolong kita yang menolong kita menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan dalam doa-doa kita. Dan kemudian yang ketiga adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian kita yang juga harus kita kerjakan di dalam menghadapi tantangan dan peperangan kita ini. Terus kemudian hal yang keempat adalah berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ada konsistensi di dalam doa kita. Tak berhenti, tak menyerah. Tapi terus punya kekuatan, punya kesetiaan di dalam doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah berdoa bagi segala orang kudus. Bagaimana kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Menguatkan di dalam iman dan di dalam doa-doa kita. Dan biarlah kita boleh meyakini gitu ya, meskipun situasi saat ini gitu ya, seperti hujan yang tidak berhenti gitu ya, pandemi ini kita nggak tahu gitu ya, sampai kapan ini kita bisa bebas benar-benar kembali seperti dulu lagi, ataupun nggak kembali seperti dulu, tapi juga tapi aman gitu kan ya, kita masih belum tahu gitu kan, selama vaksin belum ditemukan gitu. Tapi percayalah gitu ya, sama seperti hujan yang yang mengguyur gitu kan ya, hujan yang turun gitu kan, suatu kali nanti gitu kan hujan itu akan berhenti. Dan bagaimana kita menyikapi gitu kan ya, dan bagaimana kita bisa melihat meskipun dalam kondisi hujan gitu ya, kita tetap aman, kita tetap terpelihara. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita di dalam rumah kita gitu ya. Di dalam rumah itu pemeliharaan Tuhan boleh nyata gitu. Oleh karena itu, meskipun kita juga menghadapi segala kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, tapi biarlah kita boleh menaikkan doa-doa kita gitu ya. Dalam segala kepercayaan kita, segala dengan iman kita, kesungguhan kita, menantikan bahwa pelangi kasih Tuhan akan nampak setelah hujan reda ataupun berhenti. Dan biarlah kita boleh melihatnya nanti, satu kali nanti, pelangi kasih itu dengan luar biasa. Dan biarlah Tuhan juga yang memampukan setiap Bapak Ibu sekalian dalam penantian ini, dengan terus berdoa dalam kesetiaan dan kesungguhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita ambil saat hening sejenak. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Seperti pujian tadi, tak usah ku takut, tak usah ku cemas. Tangan Tuhan itu nyata, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kekuatan dan kuasa Tuhan itu melebihi dari segala apa yang terjadi di bumi ini. Maka sudah sepatutnya kita bergantung dan kita mengandalkan Tuhan kita. Sehingga saat kita melangkah dan menatap ke depan, kita boleh menatapnya dengan kekuatan dan keberanian kita. Tak gentar lagi diriku menatap masa depan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa tangan Tuhan senantiasa Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Biarlah kami boleh tetap meyakini Tuhan bahwa Tuhan boleh bekerja di dalam segala peristiwa yang terjadi Tuhan. Dan Tuhan tahu kekuatan kami Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kami boleh hadir dan kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menatap hari kami ke depan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh berani melangkah dalam keyakinan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan hari-hari yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menumbuhkan kami menjadi semakin hari semakin kokoh di dalam iman percaya kami Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam menghadapi masa pandemik ini Tuhan, dan juga menuju ke new normal ini. Ajar kami untuk boleh taat, boleh tunduk terhadap apa yang sudah disepakatkan di dalam pemerintahan, apa yang sudah boleh diaturkan di dalam pemerintahan Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi pandemi ini bersama-sama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat Tuhan, bila Tuhan juga memberi hikmat kepada mereka Tuhan, dalam segala persiapan-persiapan mereka untuk ibadah-ibadah kami Tuhan, dalam persiapan ibadah new normal Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan segala rencana-rencana yang dibuat Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh memampukan kami untuk selalu mengenal suara Tuhan, untuk selalu takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan semua kegiatan-kegiatan komisi-komisi, unit-unit ataupun setiap bagian-bagian yang ada di dalam keluarga besar GKI Gading Indah Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati dan berkenan Tuhan atas setiap persekutuan-persekutuan, atas setiap apa yang boleh dilakukan dalam usaha menumbuhkan persekutuan yang indah sebagai satu keluarga Allah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu sekalian dalam pergumulan mungkin sakit penyakit ataupun juga pergumulan finansial ataupun juga masa depan Tuhan, masa depan keluarga, masa depan anak-anak Tuhan.
Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong Tuhan. Tuhan juga yang boleh menguatkan setiap mereka Tuhan. Membuka jalan buat setiap mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Melangkah dalam iman mereka Tuhan. Setiap langkah mereka Tuhan adalah langkah iman bersama dengan Tuhan. Dan Engkau nyatakan bahwa Engkau tidak membiarkan mereka sendiri Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menyatakan bahwa janji-Mu itu sungguh dan ya, amin Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.